PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menambah perjalanan kereta api di masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Ada 20 kereta api tambahan yang disiapkan untuk keberangkatan 22 Desember hingga 8 Januari 2023. Tiket kereta api tambahan itu sudah dapat dipesan sejak 22 November. Kereta tambahan itu tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti tujuan Solo, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Kutoarjo, dan Cirebon. Keberangkatan 20 kereta tambahan dari wilayah daerah operasi 1 dibagi menjadi 3 titik, yaitu 10 kereta api berangkat dari stasiun Gambir, 8 dari stasiun Pasar Senen, dan 2 kereta dari stasiun Jakarta Kota. Total PT KAI menyiapkan 11.480 tiket kereta tambahan per hari. Pengoperasian kereta api tambahan ini bertujuan memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru. Menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia akan menambah kereta api untuk periode keberangkatan 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan dalam menghadapi masa Natal dan Tahun Baru 2023? Kita akan berbincang bersama Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus. Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, penonton dimanapun berada. Ya. Salam sehat dari kami. Salam sehat Pak Joni. Menjelang libur Natal Tahun Baru, sudah ada persiapan, tadi kami sudah sempat memberitakan juga. Persisnya apa yang diantisipasi oleh PT Kereta Api, Pak? Apakah memang diperkirakan untuk libur Natal Tahun Baru ini akan lebih banyak penumpang menggunakan kereta api dibandingkan tahun lalu, atau seperti apa Pak Joni? Ya, memang kita sudah mempersiapkan skenario strategi dalam rangka menyambut angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini, Mas. Kereta api sendiri kita membuat jadwal bahwa masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini dimulai tanggal 22 Desember ya sampai dengan nanti tanggal 8 Januari 2023. Nah, tentu banyak hal yang sudah kita siapkan, diantaranya persiapan sarana, prasarana, dan juga operasional ya. Kami sudah melakukan rem-cek bersama pihak-pihak terkait, bersama teman-teman dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga teman-teman dari KNKT. Kita sama-sama melakukan pemeriksaan jalur ya, pemeriksaan juga standar pelayanan minimal di setiap stasiun. Dan juga kami memastikan bahwa kesiapan prasarana seperti jalan rel, jembatan, terowongan, stasiun, dan sinyal itu dalam kondisi yang layak dan handal untuk dipergunakan. Kemudian yang paling pentingnya, kami juga sudah menyiapkan sekitar 400 lokomotif yang akan kita operasikan selama Natal dan Tahun Baru ini, dan juga ada sekitar 1.500 gerbong yang kita siapkan untuk melayani para pemudik atau masyarakat yang akan menggunakan kereta api di masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini, Mas. Kalau bicara tiket keretanya sendiri, Pak Joni, apakah memang ada kenaikan harga? Karena di beberapa tahun yang lalu kan kita tahu ada kenaikan harga di masa-masa peak season, atau tidak ada kenaikan harga, Pak Joni? Ya, memang untuk tiket ya sejauh ini kita komitmen untuk tidak ada kenaikan harga. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa jenis kereta ya yang kita operasikan. Pertama, kereta kelas komersial. Nah, untuk kereta kelas komersial ini tentu harga tiketnya sangat fluktuatif ya, berubah mengikuti bagaimana demand oleh pelanggan, bagaimana keterisian tempat duduk. Tapi kami pastikan bahwa fluktuatif perubahan tiket harga tersebut itu tidak melampaui tarif batas atas terutama ya. Jadi masih di range di tarif batas bawah dan tarif batas atas. Itu yang pertama. Kemudian untuk kereta jenis PSO, nah tentu kereta jenis PSO ini harganya tetap, karena sekali lagi untuk tarif kereta PSO ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang kita sudah siapkan semuanya. Kereta komersial dan kereta PSO itu jenis yang mana, Pak? Boleh dijelaskan supaya pemirsa Zona Bisnis BN Channel ini mengerti, Pak Joni. Ya, kalau untuk kereta komersial adalah kereta api jarak jauh ya, yang kelasnya itu ada di kelas eksekutif. Kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya untuk koridor dari Jakarta Bandung itu kereta api Argo Parahyangan. Kemudian kalau untuk
ke arah timur misalnya Argo Dwi Pangga, Argo Anggrek gitu ya. Kemudian juga sementara kalau untuk kelas PSO, kereta jenis ini PSO ekonomi, itu adalah kereta api yang ekonomi jarak jauh yang memang harga tiketnya itu disubsidi oleh pemerintah. Seperti contoh misalnya kalau kita ambil kereta PSO itu adalah kereta api ekonomi jarak jauh seperti kereta api Air Langga seperti itu. Diperkirakan akan ada kenaikan jumlah penumpang kereta api untuk tahun ini, Pak Joni, ada berapa banyak Pak proyeksinya? Ya, kalau kita bicara kenaikan penumpang ya, memang kalau kita lihat dari tahun kemarin, ini kita prediksi akan terjadi kenaikan penumpang. Pertama tentu kalau kita melihat dari kapasitas, Mas ya. Kalau tahun 2021, seperti kita ketahui bahwa kapasitas angkut untuk kereta api jarak jauh itu dibatasi maksimal 80%. Sementara untuk kereta api lokal dibatasi maksimal 70%. Nah, ini tentu berbeda di tahun ini. Di tahun ini kapasitas angkut kereta api untuk kereta api jarak jauh itu sudah 100%. Kemudian untuk kereta api lokal bisa mencapai 150% kapasitas angkutnya. Nah, dari ketentuan ini tentu akan terjadi peningkatan jumlah penumpang di angkutan kereta api. Berapa banyak Pak perkiraannya Pak? Berapa persen kira-kira? Kami memprediksi ada kenaikan sekitar 170% di tahun ini. Nah, jadi sebagai ilustrasi, di tahun 2021 kami mengangkut ada sekitar 800.000 penumpang di tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 ini kami menyiapkan sekitar 2,2 juta tiket di masa angkutan Nataru ini, dan saat ini penjualan tiket sudah berlangsung, Mas. Terakhir Pak Joni, ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Di kondisi terakhir juga beberapa data menunjukkan ada kenaikan kasus. Ada antisipasi PT KAI Pak, apakah memang misalnya penumpang harus kembali menunjukkan tes antigen atau yang lain, atau seperti apa Pak Joni? Ya, dalam menyelenggarakan angkutan kereta api ya, kita mengacu sejauh ini, kita mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Mas, kami masih mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 84 tahun 2022, yaitu bahwa setiap penumpang kereta api yang usianya di atas 18 tahun itu wajib menunjukkan atau sudah vaksin ketiga atau booster. Sementara bagi penumpang yang rentang usianya 6 sampai 17 tahun maka wajib sudah vaksin kedua. Itu yang menjadi landasan kita sebagai syarat menggunakan kereta api. Kemudian juga hal lain yang kita sudah siapkan terkait dengan pencegahan COVID-19 yang masih ada sekarang ini, kami masih tetap ya menyediakan dan memberikan healthy kits kepada para penumpang kita, berupa masker, kemudian tisu basah pada perjalanan kereta api jarak jauh. Dan juga kita saat ini juga masih tetap menyediakan ruang-ruang isolasi di setiap rangkaian kereta api, sehingga apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada penumpang di perjalanan, kita sudah siapkan ruang isolasi, Mas. Baik, kita doakan supaya kemudian perjalanan Natal Tahun Baru PT KAI ini berjalan dengan lancar. Saya berterima kasih kepada Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus. Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.